Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita mulai kuliah dengan topik baru, topik gerak dalam dua dimensi, dua dan tiga dimensi. Sebelumnya kita sudah belajar gerak lurus sepanjang garis lurus, itu adalah atau dikenal dengan gerak satu dimensi, di mana untuk menunjukkan arahnya cukup dengan tanda minus dan tanda positif. Tanda positif dia artinya maju, bergerak maju, tanda negatif artinya bergerak mundur. Nah, di sana juga kita sudah belajar kecepatan, percepatan, laju, percepatan. Nanti juga akan berlaku hal yang sama di dalam gerak dua dan tiga dimensi ini. Ini tujuan instruksional khusus. Nah, ini contoh. Satu contoh. Oke. Kita ambil yang sini. Seorang bergerak dalam pencarian harta karun dari pusat pohon ini menuju ke utara sebanyak 5 langkah. Ya. Kemudian sesudah mencapai 5 langkah dia bergerak ke arah timur. Kemudian bergerak ke arah timur 3 langkah. Kemudian bergerak ke arah Southeast Tenggara, ke arah Tenggara 4 langkah. Kemudian ditanya berapa resultannya, yaitu jarak yang sebenarnya. Kalau yang kita pelajari di sebelumnya, dia ada yang jarak tempuh, ada jarak perpindahan. Nah, ini adalah jarak perpindahan dari titik A ke titik ini kalau langsung jarak perpindahannya. Sementara yang ini adalah jarak tempuh. Kemudian kita lanjut. Ingat, setiap langkah diasumsikan bahwa 0,75 meter. Jadi di sini keterangannya ke utara artinya ke arah 90 derajat, kemudian langkah ke timur ke arah 0 derajat, kemudian ke arah tenggara itu arah 45 derajat di sini. Oke, kemudian ini kita bahas. Nah, setiap komponen setiap vektor itu punya komponen masing-masing, di mana bisa kita lihat kalau kita gambarkan dalam bentuk koordinat. Kelihatan, kita ambil warna merah. X, Y, ini X. Nah, yang pertama disebutkan bahwa dia bergerak ke arah utara, artinya ke arah 90 derajat ke atas. Jadi titik A ini berada ke arah X-nya tetap di 0. Oke, sementara ke arah Y-nya 5 langkah, 5 dikali 0,75 sama dengan di sini 3, jarak 7,5. Kemudian bergerak ke timur, yaitu sudutnya 0. Jadi Y-nya 0, sementara BX-nya 25. Sementara yang ini ke arah tenggara itu membentuk sudut 45 derajat. Jadi kalau digambarkan, oke, sini 45, kemudian ini diketahui 4 langkah, 4 kali 0,3. Nah, dengan mengetahui seperti ini bisa didapatkan ke arah sumbu X
arah sumbu X. Ini yang garis D ya, garis D. Kemudian dia diproyeksikan ke arah Y, DY. Ini DX, ini DY. DY karena arahnya ke bawah. Oh, ini C ya, C. Yang D yang ditanya. Ini C. Crash. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah garis C. Jadi CY, CX, CX. Oke. Ini CX, jadinya CY ini kan 45 derajat. Jadi kita bisa dapatkan ini CY sama dengan cos 45 CX. Ini diketahui 3. Karena sudut istimewa ini bisa diketahui adalah cos 45 sama dengan CY per 3. Sementara ini minus arahnya ke bawah, sementara sin 45 sama dengan CX per 3 juga. Jadi didapat ininya, didapat CY nya, CX nya CY, kemudian semua dijumlahkan menjadi DX nya 4,3. Arah X nya totalnya adalah jadinya, jadi dari penjumlahan ini didapat, ini kita gambar ulang. Untuk D nya, DX nya sama dengan 4,37, kemudian Y nya di sini 1,63. Jadi bisa didapat panjang D nya, resultannya jadinya bisa didapat dengan Pythagoras ya, sama dengan DX tambah DY masing-masing dikuadratkan. Begitu juga dengan sudutnya. Ini sudut 90. Bisa diketahui dari ini bisa didapatkan, ini bisa didapatkan. Sesudah ini didapat, bisa didapat sudut yang ini.
Sesudah D-nya didapatkan, D ketemu, ketemuan, nah ini saya perjelas di sini. Untuk mendapatkan sudut ini, D ini sudah diketahui, kemudian ini bisa diletakkan, ini diketahui, ini dapat sudut ini, kemudian ini 90 dikurangi sudut ini. Dari sini langsung juga bisa. Kan dx-nya sudah ada. dx-nya sudah ada. dy-nya sudah ada. D-nya sudah ada, bisa didapatkan langsung sudut ini. Oke, kita lanjut. Nah, nanti dicoba sendiri. Yang tadinya adalah 0,75, sekarang satu langkah, jadi artinya ini nanti dihitungan sendiri. Ini 5, 3, kemudian 4. Nah, dicari ini. Yang tadinya ini 5 kali 0,75, ini nanti dicoba ya sendiri di rumah. 0,37. Aduh. 0,375 dikali masing-masing ini 5 dikali dengan setiap langkah ini. Kali 5 dikali 3 kali 4 baru dicari. D dan sudutnya. Oke, posisi kecepatan, percepatan. Posisi itu adalah X, jarak, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu kuadrat. Nah, di sini diperkenalkan unit vektor untuk setiap komponen, yaitu I, J, K masing-masing untuk sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Masing-masing untuk posisi, R untuk kecepatan dan percepatan. Jadi untuk persamaan kinematik satu dimensi sama dengan ini adalah posisi X, di mana letak posisi pada jarak tertentu, kemudian kecepatan turunan dari posisi terhadap waktu, kemudian percepatan turunan 2 kali posisi terhadap waktu, jarak terhadap waktu. Jadi satuannya kecepatan kuadrat per waktu kuadrat. Untuk 3 dimensi prinsipnya sama. Kalau di satu dimensi dia hanya punya satu posisi, hanya ada di sumbu X. Sementara untuk di 3 dimensi itu sudah ada 3 komponen, masing-masing ada sendiri. Untuk sumbu X, untuk sumbu Z, sumbu Y, ya. Kemudian untuk sumbu Z. Jadi sudah digabungkan, posisi itu R, kemudian kecepatan di V, percepatan A. Ini semua sama. Untuk kasus kecepatannya konstan. Untuk kasus ini jadi percepatannya konstan A. Ini biasanya terjadi pada gerak gravitasi, karena gravitasi itu percepatannya tidak berubah, mulai dari tetap 9,8 seperti yang jatuh bebas sebelumnya. Ya, ini kondisi percepatan konstan. Jadi kecepatannya V0, kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Dan ini posisi
dan posisinya posisi awal ditambah kecepatan awal ditambah waktu ditambah setengah percepatan kali waktu kuadrat, di mana semua komponen ini merupakan vektor. Jadi semua ini akan memiliki AI, AJ atau AK, tergantung dari digerak. Kalau dia cuma 2 dimensi berarti 2 AI AJ untuk sumbu X dan sumbu Y masing-masing. Dan disebutkan vektor karena di samping memiliki besaran dia juga memiliki arah. Oke, banyak kasus 3 dimensi yang dapat direduksi hingga ketelitian tertentu menjadi kasus 2 dimensi dengan percepatan konstan. Contoh, lemparan baseball, hambatan udara di sini diabaikan. Jadi di sini percepatannya konstan. Kemudian itu gravitasi. Jadi percepatannya sama dengan G 9,8 meter per detik kuadrat. Kemudian pilih sumbu Y sepanjang percepatan. Sumbu Y ke atas itu adalah min G karena berlawanan, gravitasi itu ke bawah positif, kalau dia ke atas berarti percepatannya berkurang karena tekanan dari gravitasi itu sendiri, jadi min G. Pilih sumbu X sejajar dengan tanah untuk lintasan bola.